Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Feryawati dengan NIM C142300036, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sultan Fatah Demak. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IPA Sains SLTP dan SLTA yang diampu oleh Bapak Ahmad Muthohar, SPDI, MPDI. Pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa saja perkembangbiakan pada makhluk hidup? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Tujuan perkembangbiakan diantara lain adalah yang pertama untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Yang kedua, untuk mencegah kepunahan makhluk hidup. Yang ketiga, untuk menjaga kelangsungan hidup. Yang keempat adalah untuk mewariskan sifat. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk kita simak apa sih perkembangbiakan pada tumbuhan itu? Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui biji. Contohnya ada pada stolon, rizoma, umbi batang, stek, dan lain-lain. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Contohnya pembuahan pada bunga dan perkecambahan biji. Nah, setelah kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang kita bahas yang kedua yuk, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Yuk kita simak. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses seksual. Contohnya pada pembelahan binar, tunas, dan fragmentasi. Yang kedua ada perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan melalui proses seksual. Contohnya yang pertama ada ovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan berembrio di dalam telur di luar tubuh induk, seperti pada hewan burung dan reptil. Selanjutnya adalah vivipar, yaitu hewan yang melahirkan anak. Lalu embrio berkembang di dalam tubuh induk. Contohnya ada pada hewan mamalia. Yang selanjutnya adalah ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuh induk, kemudian melahirkan anak. Contohnya ada pada beberapa jenis ikan dan reptil. Karena kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, sekarang kita bahas ke yang terakhir, yaitu perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan pada manusia terjadi melalui proses seksual, yaitu melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Proses ini melibatkan yang pertama adalah pembuahan. Sel sperma dari laki-laki membuahi sel telur dari perempuan. Yang kedua adalah zigot, hasil pembuahan yang kemudian berkembang menjadi embrio. Yang ketiga adalah embrio, yaitu tahap awal perkembangan janin dalam kandungan. Yang keempat adalah janin, yaitu tahap lanjutan perkembangan bayi dalam kandungan. Yang kelima dan yang terakhir adalah kelahiran, yaitu proses bayi lahir dari kandungan ibu.
Perkembangbiakan pada manusia melibatkan proses biologis yang kompleks dan memerlukan peran serta laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak bisa hanya satu, melainkan harus dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan makhluk hidup adalah proses yang penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies. Terdapat dua jenis perkembangbiakan. Yang pertama ada vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses seksual, contohnya pada tumbuhan dan beberapa hewan. Yang kedua adalah generatif, perkembangbiakan melalui proses seksual, contohnya pada hewan dan manusia. Jadi, perkembangbiakan makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.